Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Sulicayati, NIM 2321400006 dari kelas A Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengelompokan peserta lomba Pancaksilat menggunakan metode Kamienz Clustering. Metode ini digunakan untuk membagi peserta ke dalam kelas, yaitu kelas ringan dan kelas berat berdasarkan tinggi badan dan berat badan masing-masing. Data awal peserta sudah saya tuliskan, masing-masing memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Langkah pertama dalam metode Kamienz adalah menentukan jumlah kluster. Karena kita ingin membagi menjadi dua kelas, maka jumlah kluster adalah 2 atau K sama dengan 2. Saya memilih 2 titik awal secara acak sebagai pusat kluster atau sentroid, yaitu J1 sama dengan Tono dengan tinggi 165 dan berat 65, J2 sama dengan Sigit dengan tinggi 170 dan berat 75. Selanjutnya, saya menghitung jarak setiap peserta dari kedua sentroid tersebut menggunakan rumus Euklidian, yaitu akar dari dalam kurung X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Jarak data 1 ke kluster 1 yaitu akar dari dalam kurung 165 dikurangi 165 kuadrat ditambah 65 dikurangi 65 kuadrat sama dengan 0. Jarak data dari data 1 ke kluster 2 yaitu akar dari dalam kurung 170 dikurangi 165 kuadrat ditambah 75 dikurangi 65 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 100 sama dengan akar dari 125, hasilnya sekitar 11,18. Jadi, karena Tono adalah titik pusat C1, maka jaraknya ke C1 adalah 0. Perhitungan serupa saya lakukan untuk semua data peserta pada tabel data awal. Lalu, setelah semua jarak dihitung, saya memasukkan tabel hasilnya ke dalam tabel hasil akhir berikut untuk melihat mana yang lebih dekat ke C1 atau ke C2. Dari situ, peserta dimasukkan ke kluster yang jaraknya paling dekat. Setelah pengelompokan pertama selesai, saya menghitung sentroid baru dari masing-masing kluster dengan cara menghitung rata-rata tinggi dan berat badan dari masing-masing kluster dengan rumus akar X1 ditambah X2 ditambah X titik-titik ditambah Xn dibagi N, Y1 ditambah Y2 ditambah Y titik-titik ditambah Yn dibagi N. XY yaitu sama dengan koordinat dan N adalah jumlah data dalam satu kluster. Contohnya untuk kluster 1 yang berisi Tono, Anton, dan Sutoyo, rata-rata tinggi sama dengan 165 ditambah 168 ditambah 169 dibagi 3 sama dengan 167,3. Rata-rata berat sama dengan 65 ditambah 65 ditambah 65 dibagi 3 yaitu 65. Maka sentroid baru C1 adalah 167,3 dan 65. Lalu untuk kluster 2 yang berisi Sigit, Risman, Angga, dan Ahmad, rata-rata tinggi yaitu 170 ditambah 180 ditambah 175 ditambah 175 dibagi 4 sama dengan 175. Lalu rata-rata berat yaitu 75 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 74 dibagi 4 sama dengan 73,5. Setelah mendapat sentroid baru, ulangi proses perhitungan jarak kedua titik pusat baru tersebut. Tentukan lagi masing-masing peserta masuk ke kluster yang mana berdasarkan rumus Euclidean distance. Contohnya, jarak data 1 ke kluster 1 yaitu akar 165 dikurangi 167,3 kuadrat ditambah 65 dikurangi 65 kuadrat sama dengan akar min 2,3 kuadrat ditambah 0 sama dengan akar 5,29, hasilnya sekitar 2,3. Lalu jarak data 1 ke kluster 2 yaitu akar 165 dikurangi 175 kuadrat ditambah 65 dikurangi 73,5 kuadrat sama dengan akar min 10 kuadrat ditambah min 8,5 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 72,25 sama dengan akar 172,25 dan hasilnya sekitar 13,12. Berikut adalah perhitungan hasil akhir menggunakan sentroid baru. Karena ternyata hasilnya tidak berubah, maka proses dihentikan, artinya hasilnya sudah stabil atau konvergen.
Jadi, hasil akhir dari pengelompokan ini adalah C1 atau kelas ringan, yaitu berisi Tono dengan TB 165, BB 65, Anton dengan TB 168 dan BB 65, dan Sutoyo dengan TB 169 dan BB 65. Lalu C2 kelas berat, yaitu Sigit dengan TB 170, BB 75, Risman dengan TB 180, BB 75, Angga dengan TB 175 dengan BB 70, Ahmad dengan TB 175 dan BB 74. Dengan menggunakan Cummins clustering, saya berhasil mengelompokkan peserta Pancaksilat ke dalam dua suku kelas, yaitu kelas ringan dan kelas berat, berdasarkan tinggi badan dan berat badan secara manual. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.